Mazmur 51 ayat 12, demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sekali lagi saudaraku, Mazmur 51 ayat 12, demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Puji Tuhan saudara, firman ini datang melalui peristiwa Raja Daud berdosa, sehingga firman ini keluar. Jadi yang tertulis di kitab suci ini, di Alkitab ini ditulis oleh manusia dengan bahasa manusia, tetapi digerakkan oleh Roh Kudus. Ide, pemikiran itu dari Roh Kudus. Jadi yang menulis Daud, tetapi ini didorong, diwahyukan oleh Roh Kudus, di mana Tuhan memakai keadaan Daud, Tuhan memakai akal budi Daud untuk menyampaikan firman ini. Jadi kitab suci adalah di mana pemikirannya itu dari Tuhan, idenya dari Tuhan, itu disampaikan oleh manusia dengan bahasa manusia, sehingga firman sampai kepada kita. Dan di sini katakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi ketika itu Daud berdosa, bersalah telah berzina dengan Batseba, istri Uria. Ya, sementara ketika itu adalah masa peperangan antara Israel dengan musuh-musuhnya, tetapi Raja Daud memilih dia bersantai di istananya. Jadi Bapak Ibu, memang bisa menjadi suatu bumerang kalau kita merasa aman, merasa santai. Justru di situ godaan datang, di situ pencobaan datang. Kita merasa aman, akhirnya kita jatuh. Jadi hati-hati ketika kita merasa aman. Hati-hati jika segala sesuatu itu lancar-lancar saja. Hati-hati kalau seakan-akan kita berada di puncak nyaman, begitu ya, di puncak kejayaan, di puncak kekuasaan. Hati-hati, ada cobaan di sana, di puncak kesuksesan. Justru di sana tantangan itu kita tidak menyadari ternyata bisa menjatuhkan kita. Ya, di sana dikatakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud mengatakan, tahirkan hatiku Tuhan. Kenapa demikian? Karena hati itu merupakan suatu tempat di mana hati itu adalah sentralnya kepribadian manusia. Di sanalah terdapat perasaan, di sana terdapat inti dari jiwa kita, di sana, di hati itu, di sana. Kalau saya bicara hati, berarti di situ juga roh bersemayam. Bahkan roh Tuhan juga itu bekerja lewat hati kita. Ya, dia mengendalikan kita di hati kita, begitu ya. Hanya hati itu bisa tercemar manakala ada hal-hal yang tidak baik yang kita simpan, ya. Di dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi di hati itu memang seperti wadah, ya, seperti wadah, sebagai suatu tempat dengan boleh kita katakan ada suatu tempat, suatu
ruangan dan bisa memiliki berbagai kamar ya, suatu ruangan yang banyak kamar-kamarnya. Dan jika kita tidak hati-hati, kamar-kamar itu bisa nanti berisi sakit hati, ada kamar dendam, ada kamar keserakahan, kepahitan, ya, dengki, iri, ada di sana. Ada perzinahan, ada percabulan, itu ada di hati sesuai firman Tuhan yang kita baca tadi, Matius 15 ayat 19. Jadi Daud mengatakan, Tuhan bersihkan hatiku. Hatiku ini tercemar. Ada percabulan, ada perzinahan di hatiku ini. Banyak kekotoran di hatiku ini. Sehingga dia mengatakan, tahirkan hatiku ya Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya adalah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi batinnya itu sudah tercemar. Rohnya itu sudah tercemar. Karena dia sudah berzina dengan Batseba, rohnya. Firman Tuhan mengatakan kita menjadi satu roh di dalam dosa dengan orang yang bersetubuh. Ya, makanya kalau suami istri itu menjadi satu roh, sudah menjadi satu tubuh, begitu ya. Telah menjadi satu, itu roh tadi akan menjadi satu dengan kita. Seandainya ada di sana roh perzinahan, percabulan, itu ya kita menjadi satu dengan dia. Jadi Daud mengatakan, baharui hatiku. Baharui hatiku dengan roh yang teguh. Roh yang teguh, yang tabah, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah tergoda. Itu roh yang teguh. Jadi dia minta dua hal, sucikan hatiku Tuhan, tahirkan hatiku, dan berikan aku keteguhan hati. Setelah disucikan, dimurnikan, berikan aku keteguhan hati. Teguh kokoh, roh yang kokoh, roh yang teguh. Supaya dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Sebab kesalahannya dengan Batseba itu kesalahan yang berlipat. Jadi dia sudah berzina, mengambil istri orang, dan dia merencanakan pembunuhan kepada suaminya Uria dan berhasil terbunuh. Jadi dosa dia itu perzinahan dan pembunuhan, dan itu berencana, pembunuhan berencana. Kalau hukum dunia, wah, itu bisa hukuman mati. Dan Tuhan memperingatkannya melalui Nabi Nathan. Dan ketika dia diperingatkan, puji Tuhan, dia menyesal. Dia menyesali perbuatannya. Di ayat 7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa aku dikandung ibuku. Dia menyadari dia orang yang bersalah, dia orang yang berdosa, dia pribadi yang lemah, begitu. Dia menyadari dan mengakui kesalahannya. Ampuni aku Tuhan, gitu. Aku ini orang lemah, aku ini perlu ditolong oleh Tuhan. Aku telah berbuat dosa yang besar, katanya. Maka dia katakan, tahirkan aku Tuhan, ampuni aku, sucikan hatiku, berikan aku roh yang teguh, katanya, di dalam batinku. Demikian juga dengan kita, saudaraku, kita perlu minta supaya hati kita disucikan, ditahirkan oleh Tuhan. Ditahirkan dari kebencian, iri, dengki, percabulan, kenajisan, perzinahan, itu harus dibersihkan. Hati kita itu harus dibersihkan. Tuhan, sucikan hatiku, tahirkan hatiku, dan berikan aku roh yang teguh. Roh yang teguh. Biarlah roh kita itu teguh kokoh. Biar kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu mengendalikan roh kita, menguasai roh kita. Sehingga jiwa kita juga harus tunduk, tubuh kita harus tunduk. Kita tidak lagi hidup menurut daging. Kita tidak dipimpin lagi oleh daging, tapi kita dipimpin oleh roh. Roh kita yang berserah kepada Tuhan.
roh Tuhan yang memimpin kita. Sebab tanpa roh Tuhan kita tidak mampu. Jikalau kita hanya bersandar kepada roh kita sendiri, kita tidak sanggup. Jadi kita anak-anak Tuhan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, roh kita itu dikuasai, diselubungi oleh Roh Kudus. Jadi kita anak-anak Tuhan itu harus dipimpin oleh Tuhan. Kita serahkan segenap diri kita, roh, jiwa, tubuh kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan ambil alih kehidupan kita. Itu sebabnya disebutlah kita dipimpin oleh roh. Roh, jiwa, dan tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Roh kita teguh, ya. Jiwa kita tunduk kepada pimpinan Tuhan. Tubuh kita tunduk, ya. Hidup seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua tokoh dalam Alkitab yang ada kesamaan tetapi ada perbedaannya antara Simson dan Yusuf. Ya, mereka sama-sama digoda oleh hal yang sama. Dan mereka sama-sama dipanggil oleh Tuhan, sama-sama berkenan kepada Tuhan, sama-sama beroleh pengurapan. Pengurapan artinya roh Tuhan menyertai mereka. Pengurapan artinya ada kuasa Allah pada mereka. Tetapi yang membedakan adalah keteguhan roh mereka. Ya, mereka sama-sama dipanggil oleh Tuhan, sama-sama dipakai oleh Tuhan, diurapi. Tetapi yang membedakan adalah keteguhan hati. Jadi Simson itu diurapi, dia nazir Allah, dipakai Allah luar biasa. Tidak ada hamba Tuhan seperti Simson yang dipakai secara fisik luar biasa. Bagaimana dia membunuh orang Filistin 1.000 orang hanya dengan rahang keledai. Bagaimana dia menangkap 300 ekor serigala dan mengikat ekor serigala itu, dua ekor diikat dan diikat dengan obor dan dinyalakan sehingga itu ladang-ladang orang Filistin itu terbakar. Jadi dia memang menjadi pemimpin orang Israel pada saat itu, dipakai Allah untuk melawan penindasan daripada penjajahan Filistin ketika itu. Bahkan Simson juga itu mengangkat pintu gerbang di Gaza itu, termasuk palangnya, dan dia naik, dia angkat itu gerbang itu, pintu gerbang itu, dan dibawa ke puncak gunung. Itu kehebatan Simson, betapa dia diurapi oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dahsyat, pekerjaan hebat. Tetapi dia memiliki roh yang lemah. Begitu dia melihat pelacur, dia langsung bersetubuh dengan dia. Dia melihat perempuan Filistin itu Delila, sekalipun orang tuanya melarangnya, tetapi dia tetap mengeraskan hatinya. Itu kelemahan dia. Bahkan akhirnya Delila ini merengek-rengek supaya memberitahukan rahasianya, apa rahasia kekuatannya. Sebab dia dibujuk oleh raja-raja Filistin supaya mencari tahu apa rahasia Simson itu. Dan akhirnya dia menyerah, memberitahukan apa rahasianya. Dan ketika dia memberitahukan rahasianya, maka roh Allah undur daripada dia. Dan akhirnya dia ditangkap dan kedua matanya dicongkel. Dia dipermalukan dan dia diikat untuk memutar gilingan, gitu ya. Meskipun pada akhirnya dia bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan minta kekuatan terakhir, dan Tuhan mengabulkannya. Dan akhirnya ada sekitar 3.000 orang yang mati ditimpa oleh runtuhnya bangunan, oleh karena Simson itu menghancurkan pilar daripada bangunan tersebut. Tetapi Yusuf, selain dia dipakai, diurapi Tuhan, dia memiliki roh yang teguh. Sekalipun dia disakiti oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur kering, setelah itu dijual kepada pedagang-pedagang Ismail, setelah itu dijual lagi kepada Potifar, dia tidak kepahitan. Dia tahu rencana Allah. Dia sangat menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia tidak pendendam. Dia tidak lantas kepahitan, tetapi dia pandang Tuhan, terus melakukan yang terbaik. Hingga di rumah Potifar pun apa yang dikerjakannya berhasil dan Tuhan memberkatinya. Bahkan Potifar melihat apapun yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil, sehingga Potifar menyerahkan semua kuasa atas rumahnya kecuali istrinya. Dan ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia menolak.
Tidak mungkin aku melakukan dosa sebesar ini. Tidak mungkin aku berdosa kepada Allahku. Itu hal yang luar biasa. Simpson, dia tidak digoda, tetapi dia sendiri yang berhasrat. Dia memiliki roh yang lemah. Sementara Yusuf, rohnya teguh. Situasi pada saat itu sangat menjanjikan. Dia berkuasa atas seisi rumah Potifar. Potifar tidak ada di rumah sebab dia adalah kepala pengawal Firaun. Orangnya super sibuk, jarang di rumah. Dan istri Potifar sebagai nyonya di rumah itu berkuasa untuk mengosongkan seisi rumah. Mungkin masih banyak hamba-hamba yang lain, pembantu yang lain. Artinya itu kesempatan untuk berbuat jinah itu sangat terbuka. Tetapi hari demi hari istri Potifar menggodanya untuk bersetubuh dengan dia. Tetapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Hatinya teguh. Tidak mungkin aku melakukan dosa sebesar ini. Berdosa kepada Allahku. Itu perbedaannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti doa Daud, mintalah hati yang disucikan, yang ditahirkan oleh Tuhan. Disucikan dari kebencian, iri, dengki, hati yang jahat, percabulan, keinginan-keinginan daging, supaya disucikan, ditahirkan. Kemudian berikutnya minta roh yang teguh, supaya kita teguh, tidak gampang menyerah terhadap dosa, tidak gampang menyerah terhadap keadaan, tidak gampang mengeluh, selalu beriman yang kokoh, selalu berpengharapan, selalu positif thinking, selalu ada harapan, tetap beriman kepada Tuhan. Itu roh yang teguh, tidak mudah menyerah. Dan pada akhirnya antara Yusuf dan Simon itu memiliki ending yang berbeda. Simon harus mati bersama dengan 3.000 orang Filistin itu, ditimpa bangunan besar itu dengan mata yang buta, yang sudah dicongkel matanya. Dan berbeda dengan Yusuf, dia menjadi orang nomor 2 di negara lain. Setelah Firaun, dia penguasa Mesir. Dan dia mati dengan terhormat. Puji Tuhan saudaraku, mari kita mengejar kesucian hati, minta kepada Tuhan, dan juga keteguhan roh. Minta roh yang teguh, supaya kita tetap teguh di jalan kebenaran. Teguh, terus setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.